Kayak gitu, sesimpel itu. Apakah kita sekarang bisa open posisi sell? Nggak bisa, gara-gara udah telat kan. Kalau kita open posisi buy kayak mana? Kalau kita open posisi buy bisa aja, cuman dia masih berlaku dalam downtrend dan belum basi, Pak. Dia masih berlaku downtrend. Downtrendnya itu masih dihitung ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, di video kali ini kita akan bahaskan open posisi dengan SNR ya, open posisi dengan SNR, support dan resisten. Ini di hari Selasa, mumpung market Euro USD-nya buka ataupun market mata uang buka, jadi kita bahasnya di SNR aja ya, mungkin lebih simple aja. Ini saya lagi di luar juga di tempat kemarin ya, ini di Banda Aceh, tempat kemarin Maha Corner. Oke. Kita langsung masuk ke bagian videonya. Ini di market commodity composite index, bisa dilihat di sini. Ini di market commodity composite index ya. Sekarang terlihat itu di area support resistennya itu berada di sini. Ini di area resistennya dan ini di area supportnya. Ini di area supportnya dan ini di bagian resistennya udah terlihat semua. Di sini kita boleh menunggu satu ataupun dua candlestick lagi karena dia udah menyentuh ke bagian resisten. Baru nanti kita bisa open posisi kayak gitu ya. Oke. Terlihat di bagian resistennya, bagian sininya itu ditembus, terlihat ya. Di sini ditembus, tapi nggak jadi. Dia itu malah melakukan pembalikan arah ya. Yaitu pembalikan arah di sini, ya kan? Nah, kita menunggu dulu 1-2 candlestick konfirmasi sebagai sebagai konfirmasinya ataupun sebagai validasinya bisa dibilang supaya lebih akurasinya itu lebih tinggi, Pak. Gitu ya. Di sini kita open posisi di angka 100.000 aja. Kita open posisi di angka 100.000 aja supaya lebih efisien di dalam kita melakukan trading, lebih aman deh kayaknya ya. Oke, doji di sini kita open posisi sell selama 3 menit, kita open posisi sell, kita open posisi selama 3 menit untuk antisipasi aja supaya tidak dikocek. Open posisi dengan SNR itu untuk open posisi 1 menit itu kurang, Pak ya, susah open posisi dengan 1 menit. Bagusnya ataupun betternya kita open posisi di 2 menit ke atas, 2 menit paling bisa. Oke. Dan sembari kita menunggu, kita ganti-ganti market ya. Kita ganti-ganti market untuk lebih bagus lagi kita tradingnya supaya kan nggak lama menunggu kan. Kalau open posisi di resisten, itu kita memang harus ganti-ganti market, Pak. Karena kalau melihat di market itu aja, kita akan bosen. Dan kita juga akan merasa, kita merasa akan open posisi terus-terusan. Gara-gara kita memang bosen melihat marketnya kan. Oke. Asia Composite Index. Di sini nggak ada resistennya. Ya, tapi di sini kalau dilihat dari tren ya, kalau dilihat dari tren itu trennya dalam keadaan naik, tren naik. Oke, dia tren naik, dia itu di area atas, dia ini di bagian supportnya di sini, supportnya di sini sama juga, sama rata dia. Ini support kedua, ini support ketiga yang mau dibuat, tapi ada satu ada satu kesempatan lagi untuk dia menciptakan si gundukan ataupun dia menciptakan bukan gundukan ya, gundukan itu bagian atas, tapi menciptakan di bagian lembahnya. Dia ada satu kesempatan lagi dan kita bisa untuk menunggu dulu baru kita nanti bisa open posisi lagi gitu ya. Berarti ini market yang harus kita bintangkan, udah dibintangkan di sini di market Asia Composite Index untuk nanti kita bisa open posisi sembari menunggu yang tadi kan, sembari menunggu dia membuat dari lembah. Dia kan konsep trading itu kayak gini, Pak. Kita menunggu si lembah ini dulu dibikin. Karena kan kalau kita open posisi langsung kan kita masih masih tebak-tebakan ya. Kalau kita open posisi langsung di sini masih tebak-tebakan, masih ambigu kita gara-gara kan belum pasti dia, Pak. Gitu ya. Market Asia Composite Index. Market Asia Composite Index sedang komoditi ya. Market Commodity Composite Index ini sisa waktunya kita sekitar berapa detik lagi? Sekitar 1 menit lagi lah, 1 menit lagi kita untuk menuju profit ya, sekitar 25 detik lagi kita menuju profit. Dan kita nanti udah ada tadi amunisi yang udah kita siapkan, bukan amunisi sih, lebih tepatnya itu kita udah bidik, tinggal kita tembak aja di market Asia Composite Index ini, tinggal kita open posisi aja baru nanti kita bisa cuan. Oke.
Di sini kita coba open posisi 1 menit dulu, gara-gara dia itu memang terjadi candlestick zebra, ya, candlestick zebra di sini, candlestick zebra yang dia itu selang-seling. Oke, kayak gitu kira-kira cara trading yang aman, efisien, cara trading yang santuy, di luar pun bisa kita tradingnya. Simple sih cara tradingnya kan, gampang. Ini saya lagi di luar, kita open posisi tanpa mikir aja juga bisa, tanpa mikir jauh ya. Kalau open posisi di luar itu kita nggak butuh fokus yang sangat tinggi, nggak, tapi kita tanpa mikir pun bisa kita profit dengan cara SNR, SND. Tadi kita open posisi di Asia Composite Index itu dengan SND. Terus kita open posisi selanjutnya nanti dengan SNR juga. Kita open posisi dengan C3. Kalau pola candle itu rumit ya, karena harus melihat banyak kan. Tapi kalau di sini tidak, saya rasa gara-gara memang kalau trading yang simple tanpa mikir itu ya SNR, SND, terus C3 gitu Pak. Kita akan open posisi mungkin dengan C3 nanti ya. Oke, terlihat di sini. Di candlestick ketiganya itu udah terjadi, tapi kita telat open posisi. Karena tadi saya memang sembari setting kamera ya. Tapi kita open posisi dulu 1 menit aja, kita open posisi. Ini open posisinya ini cuman bisa di Android. Kita open posisi itu kurang dari 1 menit itu bisa Pak, gitu ya. Tapi kita menunggu ini profit, oke? Kita profit itu dengan C3, kita profitnya dengan mudah mengikuti dari C1. Coba dilihat di sini sekali lagi. Kita lihat di sini ini di C1-nya. Untuk menanda C1 itu kita gampang ya. Yang pertama kita bisa melihat dari jamnya. Sekarang itu di jam HP ataupun di jam sekarang ini di Indonesia di WIB itu di jam 18 lewat, sekarang itu lewat 14 ya. Di sini dilihat di bawah ini di jam 18 lewat 10 ya, 18 lewat 10. Berarti ini candlestick ini di candlestick jam 18 lewat 10, ini dia candlestick di jam 18 lewat 11, ini candlestick jam 18 lewat 12 ya. Ini candlestick di jam 18 lewat 13. Berarti kita tandanya di C1 ya, di C1 di sini dari C1. Berarti kan ini kan di jam 18 lewat 10, ini dia. Jam 18 lewat 10. Ini di jam 18 lewat 10 ya. Ini di jam 18 lewat 11 berarti itu C1. Ini di 18 lewat 12 berarti C2. Ini 18 lewat 13 berarti C3 kayak gitu Pak. Ya, berarti kita open posisinya mengikuti dari C1 sampai open posisinya di C3. Oke. Rekaman video kita itu udah 8 menit, dari tadi dipotong-potong itu udah dihitung 8 menit. Di sini kita udah terlihat di sini, saya mau ajari sedikit tren di sini ya. Tren di sini ini dia sebelumnya itu dia trennya turun. Ini saya step by step sedikit-sedikit ya. Dari belakang saya jelaskan sedikit-sedikit karena ini yang paling penting ya. Ini kita capture dulu. Oke. Ini trennya di belakang, dia berbentuknya trend up. Oke, ini di bagian supportnya 1, ini supportnya dihitung sama berarti hitung 2. Ini di bagian supportnya dihitung 3. Oke. Dan di sini di belakang ini kan 3 nih tadi nih. Ya kan, ini 3 tadi kan. Ini di sini si candlestick ini dia itu menembus dari si bagian support ini, menembus di bagian support yang terakhir tadi, udah. Dan di saat dia menembus berarti candlestick ataupun tren ini semua, tren ini semua udah basi. Itu trading simple, trading nggak usah mikir, trading itu nggak usah berlebihan, biasa aja. Karena memang trading itu sesimpel itu Pak, semudah itu sih trading, nggak usah mikir rumit, sulit, teknik ini, teknik itu, nggak usah. Ini saya lagi outdoor pun bisa trade gitu Pak. Oke. Terus kemudian ini kan yang tadi, ini si tadi itu yang menembus kan, udah. Berarti tren ini dia udah basi, tidak bisa dipakai lagi, tidak bisa dianalisa lagi. Dan jadilah tren baru. Dan mulainya dari mana? Mulainya itu memang yang tadi itu ditembusnya di sini. Mulai pertamanya itu bukan dari sini, tapi mulai pertamanya itu dari si ini. Mulai pertamanya dari si resisten tertinggi. Baik resisten di situ ataupun di belakang lagi. Misalkan ada situasi kemungkinan di belakang lagi, berarti ya tren resisten belakang lagi. Kalau dia itu tren yang apa namanya? Kalau dia trennya itu
naik itu yang dilihat resistennya di resisten. Kalau dia tren naik itu lihatnya di support paling bawah, ya kan, paling bawahnya. Kalau resisten berarti dilihat itu di bagian atasnya, resistennya yang tertingginya, berarti mulainya dari situ Pak, gitu. Lanjut. Kemudian udah dari sini dia terciptanya, ini kalau dilihat di jam ya, ini dia di jam 5 arahnya. Ini kan arah jam 12, ya kan? Ini arah jam 12, ini dia arah jarum jam 1, ini jam 2, ini jam 3, ini jam 4, ini jam 5. Ini arah jarum jam 5, berarti ini dia downtrend. Oke, ini dia downtrend. Dan misalkan ini dia terjadi downtrend, ini yang dilihat juga sama. Ini dilihat, ini adalah di bagian dari si resistennya, ya kan, bagian resistennya dilihat udah tembus bagian resistennya, udah tembus bagian resistennya, udah dia menciptakan tren baru di sini. Menciptakan tren baru ini kan dilihat juga dari si support terbawah. Ini juga support terbawahnya. Kalau dia basi itu ditembus dari support di bawahnya. Support di bawahnya itu ditembus, di sini dia supportnya ditembus oleh ini tadi kan. Nah, di saat ditembus oleh ini, yang dihitung mulai pertama tren baru itu, ini tren ini udah basi nih. Ini tren ini udah basi karena udah ditembus kan support tadi kan. Tren baru itu dihitungnya dari sini. Dari sini. Dari mana? Dari si bagian resistennya. Ya gitu, simple. Ini dia mulai tren baru untuk mengejar si support. Kita boleh open posisi sell tadi. Dari tadi kita bisa open posisi sell di sini bisa open posisi sell. Sekarang udah nggak bisa lagi. Kenapa nggak bisa lagi? Gara-gara dia itu udah menyentuh si resisten kayak gitu, sesimpel itu. Apakah kita sekarang bisa open posisi sell? Nggak bisa, gara-gara udah telat kan. Kalau kita open posisi buy kayak mana? Kalau kita open posisi buy bisa aja, cuman dia masih berlaku dalam downtrend dan belum basi Pak. Dia masih berlaku downtrend. Downtrendnya itu masih dihitung ya, tapi dia belum basi downtrendnya. Misalkan kita open posisi buy dalam tanda kutip, kita open posisi buy dalam artian ataupun mengambil alasan dari dia menyentuh ke support, itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Gara-gara memang trennya itu masih downtrend gitu, masih dalam lingkup downtrend Pak, gitu ya. Jadi kita ganti market aja supaya kita memang nggak ada ambigu di sana ya, nggak ada apa ya, dalam istilahnya itu nggak ada kita ini kayaknya buy deh, ini kayaknya sell, nggak ada seperti itu. Oke, mungkin bisa dimengerti dari penjelasan yang tadi udah 10 menit 15 menit kita jelaskan, nggak mungkin nggak dimengerti. Oke, kita open posisi selanjutnya itu di bagian kita lihat market lain di Euro Composite Index. Kita lihat gimana situasinya di Euro Composite Index. Ternyata dia itu memang sedang keadaan downtrend juga, sedang keadaan downtrend juga, dan di sini dia di bagian supportnya udah hampir tersentuh. Tapi seperti tadi saya bilang, dia itu kalau untuk open posisi buy di area support itu bisa aja, tapi akurasinya ataupun bisa dibilang dari tingkat profitnya itu kita rendah. Kenapa? Karena belum valid, dia masih dihitung downtrend Pak, masih dihitung dalam keadaan downtrend. Untuk open posisi buy bisa aja, resisten support kan bisa aja, cuman akurasinya kurang kayak gitu Pak. Kalau kita mengaitkan ke si tren, kalau kita mengaitkan ke belajar tren, itu akurasinya kurang. Nah gitu ya. Commodity Composite Index ini trennya itu labil sekali. Ini trennya itu dihitungnya sedang keadaan sideways. Kita open posisi the last, kita open posisi sekali lagi. Untuk open posisi nggak tahu, kita lihat dulu sini. Oh, ini bisa nih open posisi sell kita sekali. Kita open posisi the last man standing. Ini kita pesan minum dikasihnya kangkung bah. Apa kita kangkung? Oke, ternyata kita udah profit. Dari tadi kita profit itu tanpa loss ya. Open posisi kita hari ini itu tanpa loss. Ini 8 kali transaksi kita itu 100% nggak ada yang loss ya. Ini dari hasil profit kita hari ini. Open posisi long time juga berhasil. Ini yang kemarin open posisi kita. Ini berawal dari sini. Tadi kita open posisinya ya, dari sini ke atas semua. Segitu mudahnya trading di all in trade ataupun dimanapun kita, kalau kita mengerti dari trennya ataupun mengerti dari semuanya lah, kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu aja dari penjelasan kita. Saya kira itu cukup dimengerti dan cukup baik juga saya menyampaikan tadi. Kita open posisi dimanapun itu, apalagi di luar kayak sekarang itu, saya di luar aja bisa open posisi dengan maksimal. Kalau tradingnya itu trading maksimal, saya bisa menggunakan cara seperti tadi, simple. Saya udah ajarin SNR, saya udah ajarin tren, dan saya udah sedikit membahas tadi soal open posisi 3. Saya rasa itu sangat mengerti dan
Kita akhiri dari video ini. Jangan lupa untuk di like dan subscribe, dan jangan lupa untuk di komen juga untuk giveaway. Kita mulai lagi dari sekarang. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.